biasa kakak. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya gak semangat nih. Sekali Iya. lagi ya aku tanya, gimana kabarnya semua? Luar biasa. Yeay. Yuk, minggu kali ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan, Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kayaknya kurang semangat ya. Ya kayaknya kurang semangat, kurang Kurang bergerak. bergerak nih. Ayo. Yuk kita sama-sama bergerak lebih semangat karena kita Laskar Kristus. Yuk. Dari awal lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk bisa mengikuti kebaktian online Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami mau mempunyai jiwa yang rindu Tuhan untuk terus memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memimpin kebaktian ini dari awal hingga pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya semua, karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau nyanyi dari nada do sampai do lagi. Yuk kita puji Tuhan bersama-sama. Do, re, Mi, fa, sol, la, si, do. Yuk. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, la lama menunggumu. Si silakan dia masuk, dosamu dihapus. Sekali lagi, do itulah dosamu, re relakan hatimu. Kalau mi apa kak? Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, la lama menunggumu. Si silakan dia masuk, dosamu di. Sekali lagi yuk, lebih semangat lagi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, la lama menunggumu. Si silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do, sol do. Oke, silahkan duduk adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan kita nyatakan bahwa kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu firman ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami, menjadi penolong untuk setiap kami. Oleh karena itu, kami ingin mendengarkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, juga berkati setiap kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Kezia dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kakak mau nanya nih ke adik-adik. Adik-adik pernah nggak main di taman bermain? Pasti pernah dong. Dulu waktu kecil sebelum ada COVID, pasti pernah sekali atau beberapa kali main di taman bermain. Mungkin di sekolah adik-adik juga pasti ada taman bermainnya. Nah, kakak ada cerita. Jadi pada suatu hari ada seorang anak yang sedang bermain di taman bermain dengan ayahnya. Setelah mereka lelah bermain, ayah itu mengajak anaknya untuk memakan bekal yang sudah mereka bawa, yaitu
2 buah apel. Ayahnya pun bertanya ke anaknya, apel mana yang mau kamu pilih, yang mau kamu makan? Ternyata anaknya tidak memilih. Anaknya langsung mengambil dua-duanya dan langsung memakan 2 apel itu. Pertama gigit yang di sebelah kanan, habis itu gigit di tangan yang sebelah kiri. Ayahnya pun terkejut. Gak biasanya anak aku kayak gini. Kok ternyata anakku serakah banget ya? Aku gak disisain apel. Dia langsung ngambil dua-duanya, langsung digigit. Di tengah ayahnya sedang berpikir, anaknya pun memanggil ayahnya. Ayah! Ternyata anak itu mengambil 2 buah apel dan langsung menggigit dua-duanya agar dia bisa merasakan mana apel yang lebih enak. Setelah dia tahu mana apel yang lebih enak, apel itu diberikan ke ayahnya. Lalu mereka akhirnya makan deh bersama-sama. Nah, coba adik-adik, apa pesan penting dari cerita barusan? Tadi ayahnya langsung berpikir buruk tentang anaknya. Langsung berpikir bahwa anak dia itu serakah banget ya. Disuruh milih antara 2 apel, dia malah ngambil dua-duanya. Jadi ayahnya gak makan. Udah langsung diambil dua-duanya, langsung digigit dua-duanya. Gak habisin satu-satu. Ayahnya langsung berpikir bahwa anaknya ini serakah sekali. Tapi ternyata anaknya mengambil 2 buah itu untuk merasakan mana yang lebih enak. Baru setelah itu dikasih deh ke ayahnya. Nah, adik-adik, pesannya adalah kita tidak boleh mudah menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Tuhan Yesus juga ngajarin ini loh di dalam Alkitab. Dan kali ini firman Tuhan akan membahas tentang menghakimi. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Menghakimi. Menghakimi itu seperti apa sih adik-adik? Adik-adik masih ingat gak kisah Tuhan Yesus diperhadapkan dengan Pilatus dan Herodes? Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang dihakimi. Jadi menghakimi adalah ketika kita mengadili orang lain, menyalahkan orang lain, melihat kesalahan orang lain, menilai buruk orang lain. Biasanya menghakimi identik dengan jari telunjuk yang kayak gini. Coba adik-adik angkat tangannya kakak. Nah, menghakimi itu kayak gini biasanya nih. Nunjuk orang, mengadili orang. Kamu yang paling banyak salah, kamu tuh yang pembuat masalah, kamu troublemaker-nya. Harusnya kamu yang dihukum sama papa mama. Dan masih banyak lagi. Identik kayak gini, menyalahkan orang, mencari kesalahan orang. Coba yuk kita buka apa sih kata Alkitab tentang menghakimi. Kita baca Lukas 6 ayat 37 bagian A. Lukas 6 ayat 37 bagian A. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Wah, artinya menghakimi itu dilarang dalam Alkitab. Kita sebagai anak-anak Allah, kita dilarang untuk menghakimi orang lain. Seperti yang tadi dikatakan di ayatnya, janganlah kamu menghakimi. Kita dilarang banget untuk menghakimi. Tapi kak, gimana kalau ada teman aku yang emang pembuat masalah, kerjaannya bikin masalah A, B, C, sampai Z, dia itu bisa membuat masalah itu semua. Nah, kita harus gimana kak? Coba angkat lagi tadi tangan yang menghakimi gimana? Kayak gini. Nah, kalau menghakimi kita bisa lihat nih, kesalahan kamu itu apa? Kamu itu paling banyak salah, bikin masalah ini. Nah, sebenarnya yang Alkitab inginkan itu bukan jari telunjuk yang ngadep ke orang. Tapi yang Alkitab inginkan adalah jari sisa kita nih, yang ngadep ke kita. Yang nih, 3 ini. Dia ngadep ke kita. 3 lawan 1, lebih banyak mana? Lebih banyak 3. Artinya kita harus lebih melakukan yang ngadep ke kita. Artinya apa sih kak? Artinya kita itu daripada melihat kesalahan orang, kita harus melihat diri kita terlebih dahulu. 3 jari yang ngadep ke kita. Tuhan ingin kita tidak menghakimi.
tidak selalu melihat kesalahan orang, tetapi melihat kesalahan diri. Kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi kita sibuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Kita baca yuk ayatnya. Masih di Lukas 6, lanjutan yang tadi. Kita baca ayatnya yang ke-41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Daripada kita sibuk menghakimi orang, kita sibuk melihat ada selumbar di mata saudara kita lihat dulu bahwa sebenarnya di mata kita pun ada balok. Artinya kita pun memiliki kesalahan, kita pun memiliki kekurangan. Mungkin emang kekurangan kita berbeda dengan saudara kita, dengan teman kita. Tetapi kita memiliki kekurangan juga. Kita masih sama-sama sebagai manusia berdosa. Nah, Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak yang sibuk mencari kesalahan orang, mengadili orang, menghakimi orang. Yang Tuhan inginkan adalah kita melihat diri kita terlebih dahulu. Seperti ayat yang tadi sudah kita baca, janganlah kita sibuk melihat selumbar di mata saudara kita, tetapi periksalah bahwa masih ada balok di dalam mata kita, masih ada kesalahan, kekurangan yang kita miliki. Karena sesungguhnya siapa sih yang pantas menghakimi manusia? Kita sebagai sesama manusia, kita tuh masih sejajar. Kita itu semua masih memiliki kesalahan, masih memiliki kekurangan, masih memiliki dosa. Seperti yang dikatakan di Yohanes 7 ayat 24, ayatnya mengatakan begini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, siapa sih yang dapat menghakimi dengan adil? Kalau sesama manusia, kita sama-sama masih memiliki kekurangan. Nah, yang dapat menghakimi dengan adil hanyalah Tuhan kita. Hanyalah Tuhan yang dapat menghakimi dengan adil karena Dia adalah Tuhan yang maha benar. Oleh karena itu, kalau adik-adik punya teman yang suka bikin kesal, melakukan banyak kesalahan, nah adik-adik jangan menghakimi mereka, tetapi adik-adik mendoakannya, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menghakimi dengan adil. Biarlah Tuhan yang bekerja merubah hati mereka agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kita lihat yuk pesan lain tentang menghakimi dalam Alkitab. Kita buka lagi Lukas 6 ayat 37, tapi kita sekarang bacanya full ya, gak bagian awalnya saja. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Selain karena yang tadi sudah kakak katakan, kita tidak boleh menghakimi karena Tuhan lebih ingin kita mengoreksi diri, dan di dunia ini tidak ada yang dapat menghakimi dengan adil, hanya Tuhan yang dapat menghakimi dengan adil. Nah, selain karena itu, siapa sih di sini yang suka dihakimi? Siapa di sini yang sukanya dihukum? Yang sukanya itu kalau ada salah gak usah dimaafkan, kalau ada dosa gak usah diampuni. Nah, kalau kita sendiri tidak suka dihakimi, tidak suka dihukum, kita pun jangan melakukan itu ke orang lain. Kalau kita ingin kesalahan kita dimaafkan orang, dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita juga harus melakukan itu ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Artinya, janganlah melakukan apa yang kita sendiri tidak mau mengalaminya. Dan ini dapat berlaku untuk semua hal adik-adik. Misalnya, adik-adik tidak suka dicubit. Nah, adik-adik jangan nyubit orang.
Adik-adik gak suka dibohongin orang, adik-adik jangan bohongin orang. Begitu juga dengan menghakimi. Kalau adik-adik tidak suka dihakimi orang, adik-adik juga tidak boleh menghakimi orang. Nah, coba deh kita baca Matius 7 ayat 2. Kita buka Matius 7 ayat 2, dikatakan begini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ayat Alkitab tadi mengatakan bahwa ketika kita menghakimi seseorang, kita juga akan dihakimi. Oleh karena itu, janganlah menghakimi. Oke, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menghakimi. Janganlah menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Itu seperti ayat yang pertama kita baca, dan itu adalah ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan dan adik-adik terapkan. Lukas 6 ayat 37 bagian A. Janganlah menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Oke adik-adik? Yuk, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada hari ini tentang menghakimi. Ajar kami Tuhan untuk tidak mencari kesalahan orang, melainkan mengoreksi diri, melihat kesalahan diri kita sendiri dan memperbaikinya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah setiap kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang menuruti firman Tuhan, tidak mudah menghakimi orang. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah saja yang dapat menghakimi kami dengan adil, menghakimi manusia dengan adil. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.